أرجو بالشكر الجزيل لإخواننا أيضا ومشايخنا وساداتنا من حولنا. أسأل الله عز وجل أن يعظم الأجور ويبارك في الأعمال وأن يتقبلها، وكما تفضل شيخنا أن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا الجمع أن يتقبلنا عنده أيضا ويجمعنا في جمع آخر في جنة الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إن ذلك على ذلك عزيز. وأيضا الشكر لهذا المركز المبارك تحت رعاية أخينا الشيخ الرازي ومشايخنا وإخواننا من حوله. نسأل الله يتقبل. أكتفي بهذا حتى تزوج عنه. Ya, beliau mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur sekali saya bisa hadir pada kesempatan yang berkah ini bersama para orang-orang yang mulia. Tentu kehadiran kita semua Bapak Ibu sekalian pada hari ini bukan hanya karena peresmian, tapi yang lebih daripada itu adalah, kata beliau, berkumpulnya banyak orang soleh. Yang kedua, berkumpulnya para penghafal Quran. Yang bisa jadi, kata beliau, kalau bukan kita, bisa jadi nanti lewat perkumpulan ini Allah jadikan anak-anak kita penghafal Quran dan orang soleh juga. Makanya kata beliau, sering-seringlah kalian bermajlis dengan orang soleh, agar kemudian Anda dan kita semua menjadi orang soleh dan keturunan-keturunan kita ikut soleh. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa Masya Allah, beliau mensyukuri atas hadirnya markas ini yang kemudian diinisiasi oleh kami dan Ustaz Fadlur Rahman dan ustaz-ustaz yang hadir hari ini. Tentu ini adalah cahaya di muka bumi Bapak Ibu sekalian, karena Quran itu aslinya adalah cahaya, dan semoga kita semua selalu diberikan cahaya dengan Al-Quran. ما كنت أتوقع قبل أن أحفظ وأصبح مع جميع القراء وأنا أقلهم، ما كنت أتوقع أن أصل إلى هذا. الإنسان أحيانا يعني يرى الأمر صعبا ويصعبه على نفسه وهو يعني بإذن الله يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه حقيقة أحبابنا. أنا بعد ذلك beliau mengatakan akhirnya apa? Beliau tidak sadar juga karena udah nikmati. Orang tuh kalau udah menikmati, kita kadang nggak sadar. Yang terlalu menikmati film drama Korea nggak sadar, udah 3 jam. Yang terlalu menikmati nonton bola, udah 2 jam. Kalau Anda menikmati sesuatu, Anda dibuat nggak sadar, ya nggak? Begitu juga dengan Quran. Kalau Anda sudah terlalu nikmat dengan Quran, Anda dibuat tidak sadar. Sampai beliau mengatakan, saya tidak sadar bahwa ketika saya sudah membaca dan menghafalkan, posisi saya sudah sama dengan imam-imam yang dari kecil sudah hafal Quran. Padahal dia baru mulai hafal Quran dari usia 16 tahun. Dan yang lain sudah mulai dari 5 tahun, 8 tahun, 7 tahun, dari kecil. Tapi apa yang membuat beliau cepat? Karena 2 hal. Satu, beliau merasa ada kenikmatan, menjadi dinikmati Quran itu, kawan. Yang kedua, ada kepercayaan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ada pada kepercayaan Allah, kita kepada Allah dalam surah Al-Qamar itu, ini diulang 4 kali ya. 4 marat fi suratil Qamar hadil ayat. Ayat 27, ayat 22, 32, ayat 40 dan 17. Bidayatan nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'al hadha al-makana tayyiban mubarakan markazan lid-da'wati ila al-haqq wa ta'lim an-nas al-khair wal 'ilm an-nafi' insyaallah. Thumma tafadhal. Pertama, kata Syekh, setelah salam kita juga tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendoakan khususnya markas ini mudah-mudahan menjadi markas yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, markas yang penuh dengan kebaikan, markas yang menjadi pusat dakwah, pusat kader ulama-ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأولو العلم مقامهم عند الله كبير. العلماء وطلاب العلم، المعلمين والمتعلمين،
كل هؤلاء مقامهم عند الله عز وجل كبير، والسنة النبوية جاءت لتؤكد لنا ذلك وتبين لنا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. Begitu besarnya pahala menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang berilmu, memberikannya derajat yang khusus. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan yang memiliki ilmu derajatnya berbeda dengan yang tidak memiliki ilmu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi hadis yang disampaikan Syekh, bahwasanya dunia itu semuanya di dalamnya terlaknat sesuatu yang kita lakukan, ya, kecuali zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya juga yang tadi Syekh sampaikan adalah orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Inilah kemuliaan ketika kita membersamai hidup kita dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama Ustadz Fakhur Razi Ansar, BSH MA Fizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sekarang kita dalam acara peresmian pembukaan Markas Hijrah Indonesia Quranic School atau MHIQS. Alhamdulillah diresmikan oleh Syekh Amro Ibrahim, Syekh Hasan juga. Mungkin kita pengen tahu nih Ustadz, gimana perasaannya tuh mungkin dengan datangnya dua masyayikh ini kemudian bisa diresmikan ini rumahnya para Al-Quran ini, mungkin bisa diberikan testimoni Ustadz. Baik, tentu kebahagiaan yang tidak terhitung ya, dengan apapun ketika kita mampu berkumpul dengan orang-orang soleh, terkhusus Syekh yang Masya Allah ya, ditakdirkan oleh Allah datang ke Indonesia dan bertepatan dengan pembukaan dan peresmian MHIQS atau Markas Hijrah Indonesia Quranic School ini. Syekh Amro Ibrahim adalah seorang imam, dai, qari, dan termasuk yang sangat ahli di bidang maqamat ya, ilmu Al-Quran. Luar biasa beliau bacaan Qurannya, dan beliau adalah imam yang ketika dia mengimami jamaah di Sudan itu kami tahu sekali masjid selalu full, bahkan jamaah banyak yang sholat sampai di jalan-jalan, Masya Allah, karena suaranya yang sangat indah. Nah, hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa buatlah kontribusi sebanyak mungkin dalam bentuk amal soleh, tapi ketahuilah kontribusi terbaik dalam bentuk amal soleh yang sudah dirumuskan oleh Rasulullah adalah ketika kita kembali pada Quran. Lihat perkataan Utsman bin Affan yang mengambil perkataan Rasulullah dari Utsman bin Affan dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar mengajar apa? Quran. Kalau kita belajar mengajar di bidang yang lain, kita orang baik, itu amal soleh selama dia kebaikan. Tapi tidak ada yang akan mengalahkan kebaikan belajar mengajar di bidang Al-Quran. Maka apapun pekerjaan kita teman-teman sekalian, kita harus punya kontribusi untuk Al-Quran, baik dengan membuat markas tahfidz, atau dengan mengajarkan Al-Quran dengan ilmu kita, atau berdonatur dengan harta-harta kita, insya Allah ya. Baik, mungkin harapannya Ustadz, dengan berdiri diresmikannya Markas Hijrah Indonesia, mungkin ada harapan mungkin disampaikan Ustadz. Pasti harapan terbesar kita adalah kita ingin mencetak para penghafal Al-Quran yang bukan hanya ahli di bidang hafalan Qurannya saja, tetapi bagaimana mereka menjadi para contoh teladan dengan akhlak-akhlak mereka, satu. Yang kedua dengan keterampilan-keterampilan mereka. Yang ketiga dengan kebermanfaatan mereka di umat. Jadi ada tiga hal yang kita ingin. Jadi dengan ilmunya, akhlaknya, dan kebermanfaatannya. Jadi banyak orang punya ilmu, punya akhlak, tapi nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia nggak mau berbagi sama orang lain, nggak mau berdakwah, nggak mau mengajar. Nah, ini yang kemudian kita garis bawahi, bahwa setiap anak-anak di sini harus siap untuk diamanahkan agar dia mengajarkan kembali apa yang telah dia dapatkan dari ilmu, baik hafalan Quran, ilmu-ilmu keislaman yang lainnya di MHIQS ini. Mungkin rencana ke depan kira-kira program apa aja mungkin yang mau dilaksanakan dari beberapa santri yang udah ini, mungkin bisa disebutkan berapa santri yang udah ada sekarang Ustaz? Baik, sekarang kita alhamdulillah kita sekarang
sudah sampai menerima ke 8 orang santri ya untuk pembukaan awal, dan itu beberapa dari luar Jakarta dan Tangerang Selatan. Ini di Tangsel, letaknya di Rempoa. Kita sudah ada santri dari Bukit Tinggi, alhamdulillah. Kemudian dari Pekalongan, kemudian sedang menuju ke sini dari Bengkulu, ada yang dari NTT, dan beberapa lagi yang lainnya yang saya kurang hafal. Yang jelas mereka dari beberapa daerah yang banyak. Harapan kami tentunya mereka-mereka para santri ini ketika kemudian mereka menghafalkan Al-Quran, mereka menjadi orang-orang yang intelektualnya bagus, akhlaknya baik, dan yang paling penting semangat ibadahnya pada Allah kuat. Nah, santri-santri ini goalnya ke depan mereka akan menjadi orang-orang yang insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan bisa memiliki wawasan keilmuan dan Quran yang mengantarkan mereka untuk terbang ke luar negeri, mencari ilmu dari sumber-sumbernya, hingga kemudian mereka sukses, kemudian mereka semakin baik, dan kemudian mereka kembali ke Indonesia dan kemudian mengajarkan ilmu-ilmu itu di Indonesia. Jadi target kita memang anak-anak ini mudah-mudahan bisa ke depan dapat beasiswa semua di luar negeri insya Allah, baik di Madinah, di Sudan, atau di mana saja insya Allah yang Allah takdirkan untuk. Masya Allah, syukron jazakallah khair Ustaz untuk waktunya. Alhamdulillah itu mungkin sudah diresmikan tadi, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu cara kita juga gimana supaya membangkitkan semangat hijrah juga ya bagi milenial. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz kepada mungkin orang-orang yang mungkin ingin berhijrah gitu, kemudian dari untuk semangat membangkitkan semangat dakwahnya gitu Ustaz, mungkin Ustaz. Untuk orang-orang yang ingin hijrah ya dan ingin menulis, pertama tentu memaknai makna hijrah. Yang kedua tentu tahu tujuan hijrah. Yang ketiga adalah segera melihat yang ada di sekitarnya. Jadi yang ada di sekitar itu sebenarnya harus membuat kita semakin hijrah. Contoh banyaknya orang meninggal di tengah corona yang masih muda gitu misal. Banyaknya public figure meninggal dengan keadaan aneh-aneh gitu. Banyaknya kejadian-kejadian yang Masya Allah, banyak hal yang membuat kita sebenarnya harus semakin sadar bahwa dunia ini singkat sekali, pertama. Yang kedua, jangan terlambat hijrah. Yang ketiga, cepat ambil peran untuk memberikan kontribusi kepada agama Allah. Jadi hijrah itu jangan cuma diam. Kayak antum bisa di reporter, keahlian antum nggak semua orang bisa ya. Orang depan mic kadang udah gugup. Nah, antum bisa itu. Nah, antum gunakan untuk berkontribusi untuk umat TV. Ini adalah kontribusi hijrah yang luar biasa. Jadi banyak preman dulu mantan preman, tapi karena dia cuman bisa ini bisa itu, dan itu yang dia seriusi, akhirnya banyak preman-preman ikut masuk ke dalam agama Allah, ikut sholat gara-gara dia. Pengalaman pribadi, banyak supporter bola yang kita hijrahkan, dulunya dia nggak sholat, setelah dia hijrah dia mampu menarik orang-orang yang nggak sholat lainnya, anak-anak muda dan seterusnya yang supporter juga ikut sholat mengikuti dia. Makanya hijrah itu menjadi hal penting. Nah, itulah kenapa kita buat markas hijrah, karena kita ingin orang-orang berhijrah semuanya. Kita kembali pada kebaikan. Yang udah baik tingkatkan kebaikan. Jadi yang belum baik kembali pada kebaikan, yang udah baik tingkatkan kebaikan, yang sudah sangat baik pertahankan kebaikan, istiqomahkan ya. Itulah kenapa markas hijrah. Nah, termasuk kenapa Quranic School harus markas hijrah, karena orang-orang yang punya hafalan Quran juga harus menghijrahkan hafalannya. Yang sedikit tambah, yang udah banyak lumayan tambah lagi, itqankan, mutkinkan, ajarkan, dakwahkan, kita hijrahkan semua ke arah yang baik. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair untuk Amin. waktunya Ustaz, Jazakallah khair, mudah-mudahan lancar Ustaz urusannya insyaallah. Makasih ya. Ya, syukran. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita lagi ada di MHI Markas Hijrah Indonesia bersama Ustaz Fakhrul Razi, bersama Ustaz Fazlur Rahman, bersama dua syekh yang luar biasa, bersama guru kita Masya Allah, bersama Syafing Toban, dan bersama semuanya. Karena Allah kita lihat masih kecil tempatnya, ini bisa menjadi semakin besar. Rugi sekali kalau banyak ulama yang dicetak lalu tidak ada uang kita masuk di sana, rugi. Masya Allah. Jazakallah. Tempat tingkat Para donatur kita berikan doa terbaik insyaallah. Syekh nadul lil muhsinina li hadzal markaz. Nas'allahu al-azim an yajma'ana ma'ahum fi firasat. Ud'u lahu syekh. نسأل الله عز وجل بفضله وكرمه ومنه ليتقبل من كل من أنفق نفقة طيبة يجعلها خالصة لوجهه. ويعني ندعو كل إخواننا من المحسنين والمنفقين لأن يجعلوا شيئا لهذا المركز المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا دائما وأبدا. Beliau mengatakan, saya berdoa pada Allah
Semoga semua nafkah, infak dari harta-harta orang-orang saleh yang masuk ke sini menjadi keberkahan rezeki dan kehidupan bagi mereka semua, dan insyaallah mereka akan menjadi orang-orang pilihan Allah bersama orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah di muka bumi. Jazakumullah khair. Terima kasih Umat TV, Masya Allah. Jazakumullah khair. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.